Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Halo Gen Z. Ini Gen Z semua kan ya? Iya kan ya? Iya. Iya Gen Z semua yang mentalnya waduh. Oke, apa kabar semuanya? Oke, alhamdulillah baik ya. Fisiknya, mentalnya? Wah, amburadul. Oke, pada hari ini saya Irgi Noval yang akan insya Allah akan memandu sesi kajian pada pagi hari ini dengan tema sharing time wanted Gen Z mental health, menormalisasikan sifat dan watak Gen Z. Apakah perlu? Pada hari ini kita tentunya akan dipandu oleh pemateri dan narasumber kita yang sudah sangat berpengalaman dalam memantau gerak-gerik gen kita yang nantinya dapat meluruskan apa yang selama ini menjadi kita pikirkan. Tapi sebelumnya teman-teman sudah dapat dari meja registrasi? Oke, sudah berkumpul dengan warnanya masing-masing? Sudah ya. Habis ini setelah ini akan saya minta tolong untuk maju perwakilan dari setiap kelompoknya yang nantinya akan saya beri pertanyaan dan nantinya bisa didiskusikan terlebih dahulu dan nantinya akan dijawab. Dapat dipahami ya? Jadi nanti teman-teman akan kami berikan pertanyaan yang nantinya teman-teman diskusikan kira-kira jawaban yang pas itu untuk pertanyaan tersebut apa. Dan insya Allah akan langsung dipantau dan didengarkan oleh narasumber kita. Oke, bisa minta tolong untuk perwakilan setiap kelompok warnanya maju ke depan satu-satu. Cuman ngambil pertanyaan aja, nanti didiskusikan. Boleh dari sendok warna biru, warna pink, warna putih. Ayo, teman-teman Ahwat. Oke, boleh melingkar terlebih dahulu sesuai warna sendoknya masing-masing yang sama. Melingkar terlebih dahulu. Oke, kita beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan serta menuliskan jawabannya yang nantinya akan disampaikan perwakilan satu persatu. Untuk yang baru hadir dapat langsung berkumpul sesuai warna sendok yang didapat. Oh belum, belum dapat pertanyaan. Kakak panitia ada yang belum dapat pertanyaan?
Oke, saya rasa sudah cukup ya. Sudah dapat jawabannya kan ya? Oke. Oke, duduknya dapat kembali seperti semula. Duduknya dapat kembali seperti semula. Dapat menghadap ke sisi barat. Oke. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini? Iya. Oke teman-teman. Oke, halo. Dapat menghadap barat semuanya. Oke, pada hari ini, di minggu pagi yang cerah ini, perkenalkan, saya Irga Manoval yang insya Allah akan memandu sesi kajian sharing tentang Gen Z Mental Health, menormalisasikan sifat dan watak Gen Z. Perlukah? Bolehlah tepuk tangan dulu kakak sekalian kepada pemateri kita, Ustadz Aditya Abdurrahman atau Ustadz Aki yang akan memandu sesi pada hari ini. Beri tepuk tangan sekalian yang meriah. Oke. Oke, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, di hadapan Ustadz ini, ini adalah Gen Z yang selama ini viral dengan macam point of view jadi guru, point of view jadi orang kantoran, point of view banyak hal yang banyak benar-benar kita shock juga. Oh gini ya ternyata yang selama akhirnya pada saat ini menempati posisi pekerjaan begitu. Oke. Iya Ustadz, sebelumnya para audiens ini Gen Z ini sudah kita beri pertanyaan per kelompok masing-masing yang nantinya insya Allah akan disampaikan setelah mereka diskusi, dan mungkin setelah audiens jawab atau teman-teman Gen Z jawab dapat Ustadz tanggapi sebentar. Boleh. Secara singkat. Oke. Boleh dijawab untuk yang mendapatkan pertanyaan. Untuk yang mendapatkan pertanyaan pertama, yaitu setiap generasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti yang kita ketahui, salah satu kelemahan Gen Z memiliki ketahanan mental yang lebih rendah dibanding generasi sebelumnya. Dalam kasus ini, bagaimana pendapat kalian sebagai Gen Z yang mendapatkan pertanyaan tersebut? Dapat berdiri? Dapat berdiri teman-teman? Kakak dapat dibantu mic-nya? Boleh kak? Perlu mikrofon sepertinya. Oh, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sama saya Harundati Afilia. Di sini saya perwakilan dari kelompok hijau muda. Di mana pertanyaannya bahwa apakah Gen Z memiliki kelemahan mental yang lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya? Menurut diskusi dari kelompok kami setuju. Kenapa? Karena Gen Z ini cenderung memiliki akses informasi yang jauh lebih banyak dibandingkan generasi-generasi sebelumnya, yang alhasil ini mendapatkan point of view yang banyak juga dari kita, dan alhasil pandangan kita juga jauh lebih besar, dan akhirnya ini semakin membuat kita banyak bingung gitu loh, Pak Ustadz, dengan pilihannya. Seperti itu sih. Jadi menurut pendapat kelompok Anda bahwa ini disebabkan oleh banyaknya arus informasi yang masuk ke Gen Z, sehingga menyebabkan itu memiliki ketahanan mental yang lebih rendah, begitu ya? Betul, kan iya, jadi akhirnya ketahanan mentalnya lebih rendah, cenderung punya seperti depresi, loneliness, dan sebagainya macamnya. Gitu. Baik, bagus, penjawaban yang bagus. Oke, terima kasih. Yang mendapat pertanyaan serupa? Siapa lagi nih? Yang Ikhwan? Ya, dapat pertanyaan serupa. Oke, bisa dijawab. Boleh berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan menanggapi pertanyaan tadi bahwa skill itu juga penting dalam menunjang karir di masa depan. Karena saat ini kan Gen Z mengalami kesulitan memiliki mental dalam mencari pekerjaan gitu. Tampilkan skill aja susah. Itu. Ini untuk pertanyaan berapa nih? Oh, masih sama. Ya, pertanyaan masih sama gitu. Yang masih sama berarti apakah setuju tadi bahwa Gen Z itu memiliki ketahanan mental yang lebih rendah? Saya setuju. Setuju. Ya. Kenapa alasannya? Karena Gen Z itu kesulitan mengembangkan skill gitu. Oh, kesulitan dalam mengembangkan skill. Iya. Sehingga ketahanan mentalnya rendah. Iya. Oke. Baik. Yang kelompok ini siapa aja sih anggotanya? Oke, yang lain setuju begitu jawabannya? Atau ada yang mau nambah ya? Oke, jawabannya tadi setuju sudah didiskusikan atau emang ada jawaban yang lain dari kelompok kalian? Kurang lebih sama Ustadz, cuman menambahkan bahwa memang efeknya itu mereka akhirnya juga sulit mengembangkan diri. Oh, begitu. Iya, salah satunya gitu. Oke, kita beralih ke Ustadz, mau menanggapi terlebih dahulu atau cukup didengarkan saja? Ya, nanti ini terkait dengan materi saya, jadi nanti sekalian aja kalau gitu. Oke, baik, boleh. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah orang-orang harus benar-benar memahami kalian karena memang kalian terlahir sebagai Gen Z yang memang memiliki kekurangan tersebut, ataukah kalian berpikir harus memiliki pemikiran bahwa mental sebenarnya bisa dilatih agar tidak terjerumus mengikuti watak Gen Z pada umumnya? Dalam artinya mental memang harus dibentuk. Yang mendapatkan pertanyaan ini bisa angkat tangan? Oke, dari Ahwat. Terima kasih atas waktunya. Jadi kami dari perwakilan kelompok yang warna biru. Jadi kalau menurut kami ya, tidak semua orang itu harus berusaha memahami kondisi mental kita sebagaimana Gen Z. Karena apa? Karena setiap orang itu memiliki cara atau sudut pandang yang berbeda-beda dalam memahami kondisi dan keadaan. Maka harus gimana? Harus kita yang harus bisa melatih dan mengontrol emosi kita. Karena di tengah Gen Z yang mentalnya lemah ini, kita harus bersosialisasi dengan orang yang karakternya berbeda-beda. Itu adalah hal yang sulit. Sekian dari kami, terima kasih. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Jadi tidak perlu dinormalisasikan ya, Kak? Oke. Jadi tidak harus orang lain itu semuanya memahami. Iya, benar. Harusnya Gen Z sendiri yang memahami dirinya, itu yang penting. Betul sekali. Oke, bagus. Oke, yang mendapat pertanyaan yang sama. Ada lagi? Yang Ikhwan, yang pertanyaan yang sama? Ikhwan, pertanyaan yang sama, Ikhwan. Wah, ini perlu dipahami nih. Soalnya kita ngasih 3 pertanyaan dan ada 6 kelompok. Yang mendapat pertanyaan yang sama? Nggak ada ternyata. Oh, sama-sama Ahwat. Dari Ahwat. Ya. Ya, silakan. Kami setuju bahwa sebenarnya mental itu bisa diperbaiki, maksudnya dilatih agar tidak terjerumus mengikuti arus watak Gen Z pada umumnya. Kenapa? Kalau misalnya mungkin studi kasusnya itu di antara mental anak bungsu sama anak sulung gitu ya. Kalau anak sulung kan kalau mungkin karena tekanan dari orang tua bahwa kamu anak pertama, akhirnya dia mentalnya lebih kuat. Sedangkan kalau bungsu mungkin karena anak terakhir akhirnya lebih banyak dimanjanya, atau mungkin contohnya juga bisa di anak
anak tunggal biasanya kan kebanyakan orang tua itu akhirnya lebih sayang gitu ya. Dia itu mentalnya akhirnya lebih lemah, lebih banyak bergantung pada orang tua seperti itu. Jadi sebenarnya mungkin kalau untuk perbaiki mental itu juga dari dua hal, dari sekitar dan dari dirinya sendiri. Tapi sama aja sebenarnya kalau misalnya sekitar itu sudah mendukung untuk perubahan mental kita untuk lebih kuat gitu. Tapi kalau misalnya diri kita nggak mau, maksudnya diri kita merasa bahwa aku loh sebenarnya emang udah normal kayak gini gitu. Kalian aja nggak bisa ngikutin keinginanku gitu, perasaanku gitu. Itu ya sama aja kita nggak bakal bisa berubah gitu. Jadi memang kalau mental utama itu juga harus dari kita sendiri perubahan itu gitu. Karena sebenarnya memang kita yang harus ngikutin gimana itu dunia, bukan dunia yang harus mengikuti perasaan kita atau permintaan kita seperti itu. Terima kasih. Masya Allah. Ya, ini jawabannya bagus-bagus ini. Terima kasih. Pinter-pinter ternyata Gen Z sekarang ya. Iya bener. Berarti ini tidak ada yang terkena masalah mental di sini. Semuanya beres ini insya Allah. Ya itu mudahnya informasi, serapan ilmunya banyak. Iya. Oke, di pertanyaan terakhir. Setiap generasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti yang kita ketahui, salah satu kelebihan Gen Z ada memiliki banyak skill. Menurut kalian, dengan adanya banyak skill ini, apakah akan menunjang karir Gen Z di masa mendatang? Atau justru Gen Z akan kesulitan untuk memiliki atau memilih fokus karir untuknya, yang pada akhirnya berujung dengan kepasrahan dan depresi hingga menyulitkan mentalnya. Yang mendapatkan pertanyaan ini bisa menjawabnya dari Ikhwan dulu deh. Baik, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok kami setelah berdiskusi dan mendapatkan kesimpulan bahwa banyak skill yang dibutuhkan oleh Gen Z ini memang perlu supaya mereka dapat beradaptasi dengan berbagai keadaan dan masalah. Ketika mereka mampu beradaptasi dengan masalah tersebut, Gen Z mampu memecahkan masalah dan mencari jalan keluar atau solusi. Walaupun sebaiknya mereka juga memiliki satu skill yang utama agar itu menjadi bidang yang paling ia kuasai. Sekian, terima kasih. Baik, Masya Allah. Oke, terima kasih Kak. Jadi tetap perlu mempelajari banyak skill yang lain dan punya satu yang ditekuni. Oke, salah satu kelompok lagi yang mendapat pertanyaan yang sama dari Ahwat. Satu lagi. Gak ada? Tidak ada? Sudah? Oh ini. Oh ini. Oh dua-duanya Ikhwan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu menurut kalian dengan adanya banyak skill ini, apakah akan menunjang karir Gen Z di masa mendatang atau justru Gen Z akan merasa kesulitan untuk fokus memilih karirnya yang pada akhirnya akan berujung pasrah agar tidak menyulitkan mental? Sebelum kita menjawab hal tersebut, di sini ada dua tipe seseorang, yaitu ada generalis dan juga spesialis. Yang generalis itu dapat mengetahui atau dapat mempelajari banyak aspek sehingga mereka dapat menguasai lebih dari satu aspek. Yang kedua ada spesialis, yang dimana mereka hanya dapat fokus dari satu aspek saja. Untuk kelebihan generalis sendiri yaitu memahami berbagai aspek. Yang kedua mampu memahami persoalan hanya dalam dasarnya saja. Namun untuk kelebihan dari spesialis, mereka memahami topik atau permasalahan hingga akarnya dan juga memiliki daya tawar tinggi karena mereka bisa fokus dalam satu bidang saja. Menurut saya dalam riset dari Universitas BINUS sendiri mengatakan bahwa di dalam dunia kerja itu tidak terlalu memandang apa itu generalis dan juga spesialis, karena dalam dunia pekerjaan mereka hanya memandang generalizing spesialis, yaitu belajar perlahan hingga mereka mampu memiliki keterampilan khusus.
dan juga atau spesialis generalizing atau spesialis yang memiliki pemahaman menyeluruh terhadap aspek usaha. Namun dengan adanya begitu, masih ada kemungkinan bahwa jika mereka tidak memiliki, akhirnya berujung pasrah atau menyulitkan mental mereka. Menurut saya tidak, karena seseorang itu memiliki dua tipe hal tersebut itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya super sekali. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Wah, keren-keren jawabannya. Jawabnya tuh by data gitu loh. Iya. By riset. Cuman saya nggak ngerti ini agak tipis antara ini jawaban dari hati atau dari ChatGPT itu ya. Nah itu. Oke, baik. Langsung saja. Marilah kita berikan dan kita lihatkan materi dari pemateri dan narasumber hebat kita, yaitu Ustadz Aditya Abdurrahman. Ustadz Aki, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pagi hari ini Allah berkenan pertemukan kita di Masjid An-Nur di Umsida. Ya, salah satunya adalah untuk mengkaji, ini adalah problem umat ya, tentang kesehatan mental Gen Z. Bayangkan kalau Gen Z ini yang tadi disebut mentalnya lemah lah ya, yang sering punya problem atau gangguan kejiwaan lah dan sebagainya. Bayangkan kalau generasi itu semua mengalami begitu, bayangkan bagaimana masa depan umat nanti ya. Jadi generasi mudanya dihancurkan. Nah, teman-teman kalau mau melihat ini dari sudut pandang pembahasan yang lain, kalau ini nanti kita akan bahas dari sudut pandang yang syar'i, yang mungkin akan banyak membahas tentang bagaimana Al-Quran dan hadis membahas tentang ini, kesehatan mental. Tapi kalau kita mau membahasnya dari sudut pandang yang lain, misalnya bahwa siapakah yang ada di balik agenda menghancurkan generasi muda dalam umat Islam ini, itu kita akan ketemu juga nanti. Tapi pembahasannya nggak di sini ya. Insya Allah akan ada ya. Kalau di Better Youth itu kami punya sebuah komunitas yayasan yang ada di Surabaya, yang itu pembahasannya kompleks. Salah satunya adalah siapa sebetulnya yang membuat generasi kita ini hancur seperti ini ya. Dan itu kalau kita pahami siapa mereka, maka kita akan lebih preventif untuk ketika kita berinteraksi dengan mereka ya. Nah teman-teman sekalian, saya akan perkenalan dulu. Tapi sebelum saya kenalan, saya pengen tahu dulu, dari semua peserta yang ada di sini, ada yang pernah tahu saya enggak? Coba saya pengen tahu. Satu atau dua atau tiga nggak ada? Kalau enggak ada, bener saya harus kenalan. Kalau semuanya udah angkat tangan, berarti saya nggak perlu kenalan. Berarti belum ada ya? Oke, saya kenalan dulu, next. Ya, nama saya Aditya Abdurrahman, teman-teman sekalian. Next. Oke, gak bisa di full screen? Full screen, ini zoom in Ustadz, pakai PDF. Ini pakai apa nih? PDF. Ya, PDF-nya biasanya ada views-nya itu fit on page. Atau ini? Ya ini Ustadz. Ini. Sudah baik. Iya. Oh, nggak usah di zoom. Oke. Nah, teman-teman sekalian, nama saya Aditya Abdurrahman. Saya dulu merupakan salah satu orang yang banyak berperan di komunitas punk di Surabaya dan Sidoarjo. Tahun 95, saya merupakan aktivis punk sejak saya SMP kelas 2 sampai dengan saya kuliah dan sampai kemudian saya berdakwah juga di kalangan teman-teman itu. Sejak dulu tahun 95-an, sebelum anak-anak muda kenal punk di Surabaya dan Sidoarjo, itu yang termasuk paling awal mendakwahkan punk itu saya. Saya angkatan pertama. Jadi waktu SMP itu
Saya termasuk yang menginisiasi ngajakin orang anak-anak muda untuk ikut bersama saya. Ya. Jadi semua sejarahnya punk di Surabaya, Sidoarjo saya paham. Saya bahkan menulis buku tentang itu juga, dan saya mengajar bahkan tentang budaya punk. Teman-teman sekalian, kemudian saya berhijrah tahun 2005, 2006. Pada saat saya berhijrah, saya fokus belajar Islam sampai 4 tahun kemudian guru saya memerintahkan saya untuk saya berdakwah di komunitas punk lagi. Dan kemudian muncullah ada namanya komunitas punk muslim. Kalau teman-teman pernah dengar, ya, sampai sekarang Instagramnya masih ada tapi sudah nggak aktif. Nah, kemudian tahun 2017 saya membuat komunitas anak-anak muda yang isinya bukan hanya anak punk, tapi lebih banyak lagi anak-anak muda pada satu ya Gen Z ya, milenial akhir, yang kemudian saya namakan dengan komunitas Better Youth. Nah, teman-teman sekalian, next. Ya, ini timeline saya dulu tahun 95, zaman saya masih ngepang, nggak kelihatan tahunnya ini. Ini sepertinya ke zoom ini banyak kepotong. Di fit on page bisa nggak? Nah, itu fit on page, ini fit on page. Ya, udah. Nanti di page down page. Oke, jadi ini perjalanan hidup saya, foto-foto tersisa yang ada di berkas-berkas saya kumpulkan. Kemudian ini kehidupan saya dulu, saya ngeband, saya nongkrong, saya keluar kota, berdiskusi dengan komunitas-komunitas punk bukan hanya di Indonesia tapi sampai ke luar negeri dan seterusnya. Jadi saya dulu ngepangnya kafah, teman-teman sekalian. Jadi saya kalau diskusi dengan teman-teman ya tentang punk, saya bisa membahasnya dengan sangat detail karena memang saya ilmui betul dulu. Teman-teman sekalian, kemudian saya berhijrah tahun 2006. Ini titik balik saya. Ya, next. Di page down nggak bisa? Nggak bisa. Oke. Kemudian saya membuat komunitas yang di situ membina anak-anak punk salah satunya, dan yang lainnya adalah teman-teman dari kalangan milenial dan Gen Z. Ya, yang saya bina adalah keislaman mereka supaya mereka kenal Allah, mereka kenal Rasulnya, mereka cinta dengan Islam, dan kemudian mereka banyak permasalahan hidup yang bisa terselesaikan dengan itu. Ya, next. Kemudian ini adalah suasana-suasana kalau kita pertemuan pekanan. Ya. Pekanan seperti ini kalau di Better Youth Surabaya itu setiap hari ada, ya, dari Senin sampai Ahad itu selalu ada. Sehari ya, dalam satu malam itu biasanya pertemuannya malam, sejak habis maghrib sampai malam itu ada 3-4 grup selalu berkumpul di Better Youth untuk melakukan diskusi pembinaan tentang keagamaan. Next lagi. Coba nggak bisa. Baik, saya ada pertanyaan penting yang ini nanti juga salah satunya menjawab atau bersinggungan dengan jawaban teman-teman tadi. Kenapa topik ini penting? Teman-teman sekalian, sekarang kita masuk di era di mana era itu teknologi informasi, globalisasi sangat luar biasa. Makanya tadi disampaikan, kenapa Gen Z itu lemah? Karena arus informasinya paling banyak. Ya, sebetulnya bukan karena paling banyak, karena mengaksesnya kebanyakan. Ya, karena informasi yang ada di internet itu yang milenial dapat. Ya, yang generasi X juga dapat, tapi mereka tidak mengakses lebih banyak dari Gen Z. Nah, artinya sebetulnya problemnya bukan di informasinya, tapi manajemen kita ketika mendapatkan informasi itu masalahnya. Gen Z cenderung lebih suka ya berinteraksi dengan gadget jauh lebih lama dari generasi yang lainnya, sehingga kehidupannya itu isinya hanya scrolling, nge-like, komen, share, dan seterusnya kayak gitu. Dan itu setelah diriset, banyak Gen Z yang melakukan itu kalau dihitung dalam satu hari rata-rata 5 jam.
Bayangkan 5 jam teman-teman sekalian. Ini data gila sih menurut saya. 5 jam bayangin. Rata-rata. Artinya sebagiannya ada yang lebih dari itu, sebagian ada yang kurang dari itu, sehingga di rata-rata jadi 5 jam. Gitu. Itu baru smartphone interaksinya. Belum nanti ngegame dengan komputernya, PC-nya. Belum nanti ngegame dengan game konsol yang lainnya dan seterusnya. Bayangkan ya, luar biasa ya Gen Z ini. Nah, ini teman-teman sekalian yang membuat kemudian hari ini kita itu fokus kita anak-anak muda sekarang itu terdistraksi kepada sesuatu yang nggak penting. Coba saya tanya kepada kalian, yang ada di sosial media, baik itu di TikTok atau di Instagram, lebih banyak yang bermanfaat atau nggak bermanfaat? Yang setuju lebih banyak yang nggak bermanfaat, angkat tangan coba. Boleh angkat tangan. Yang setuju lebih banyak yang nggak bermanfaat. Oke. Boleh. Yang setuju banyak manfaatnya. Oke. Ya. Yang nggak punya tangan tolong angkat tangan. Oke, tadi yang nggak milih. Yang golput boleh angkat tangan. Ini banyak yang golput juga ternyata. Ya. Ya, ini salah satu problem Gen Z. Nggak mau milih. Iya, nggak mau milih. menentukan pilihan. Ya. Kalau ditanya sembarang. Oke. Baik. Saya anggap yang nggak milih itu berarti setuju bahwa banyak yang nggak bermanfaat. Jadi teman-teman tahu sendirilah di TikTok itu, ustadz itu masuk TikTok itu, wah luar biasa, mengalami kegalauan yang sangat dahsyat. Ya, mereka berpikir masuk TikTok itu bukan karena pengen terkenal, tapi ingin mengimbangi konten-konten yang tidak penting, yang tidak bermanfaat, supaya minimal ono siji yang bermanfaat. Ya, saya tahu perasaan ustadz itu banyak yang tertekan ketika masuk TikTok tuh, harus bikin konten yang biasanya nggak pernah kamera itu harus dipajang begini, akhirnya terpaksa harus najang. Ya, jadi tawaduk yang nggak pengen muncul di publik itu harus dikalahkan dengan ya saya harus muncul di publik. Bayangkan itu teman-teman sekalian. Saya sampai hari ini belum bisa mengalahkan diri saya untuk kemudian ya wes lah aku tak muncul di TikTok. TikTok itu cuma saya bikin sekali, gak tak isi. Karena hati saya itu nggak ke situ. Gitu loh. Isi konten-konten di IG saya, ya teman-teman bisa cek di @aditya_abdurrahman. Kalian bisa nemukan foto-foto saya jarang banget. Itu kalau bukan karena orang lain yang moto, mungkin saya nggak muncul di situ. Gitu. Nah ini teknologi informasi. Yang kedua, problem teman-teman sekalian Gen Z itu tren pergaulan yang semakin lama makin bebas. Ya, bayangkan hari ini kita melihat ya Gen Z. Saya yakin kalau teman-teman enggak lah, tapi temannya teman-teman, saya rasa sudah bukan hal yang ditutupi lagi. Pergaulannya itu cenderung bebas. Kelihatannya aja jilbaban, tapi chatting-chattingan, kadang buka jilbab, kirim foto tanpa jilbab. Ayo jujur, ada nggak temen yang kayak gitu? Ya, banyak. Kemudian ada yang pacaran, ya kan? Kemudian ada lagi yang pergaulannya, wah ngeri pokoknya ya. Ikut komunitas-komunitas di apa itu namanya? Ya grup-grup ya, yang isinya itu orang-orang gak jelas. Ya, kadang ada yang cowok-cowok sukanya masuk grup filsafat. Ya, isinya debat filsafat. Ya, wong-wongnya gak jelas kabeh. Nomor-nomornya nomor asing semua. Ya, yo ngurusi filsafat. Ya, dia jawab kenapa harus sholat aja belum tahu dia. Ya. Nah ini teman-teman sekalian, pergaulan kita. Pergaulannya bukan hanya masalah di online, tapi di offline juga. Pergaulan teman-teman di offline itu, ya hari ini, ya, saya baru kali saya ini ngajar di universitas di Surabaya, universitas cukup besar di Surabaya. Dan problem ini bukan hanya di universitas saya, di mana-mana ada. Saya yakin di Umsida juga pernah ada. Karena ini sudah problem global di seluruh dunia. Saya dulu, saat nakal-nakalnya saya, zaman SMP, ngepang waktu SMP, saya belum pernah nemukan
Ya. Teman saya waktu SMP itu tangannya disayat-sayat begini. Belum pernah saya nemukan. Hari ini jangankan kok anak kuliahan, anak SD temennya anak saya sudah ada itu yang tangannya disayat-sayat. Pengen bunuh diri katanya. SD kelas 6. Saya bilang ini edian ngabeh. Rusak kita ini. Dan teman-teman harus paham itu. Kita ini sedang dirusak. Ya, kita ini sedang dirusak. Dan kalau kita paham kita sedang disasar oleh seseorang atau oknum atau sekelompok atau suatu kaum untuk merusak kita, maka kita akan lebih hati-hati. Nggak cuman mikiri karpe dewe, wah aku diputus pacarku tak bunuh diri. Kita ini sedang dirusak. Putus sama pacar aja kayak gitu. Ya. Jadi masalah pergaulan ini, Masya Allah, saya hari ini menemukan anak kuliahan yang sudah mulai LGBT. Oh banyak laki suka laki, perempuan suka perempuan. Ya. Gila saya bilang hari ini. Dan itu masuk ke sekolah-sekolah Islam, masuk pesantren-pesantren, ya. Dan yang gila bukan cuma santrinya, sak pengajarnya ikut gila. Ya. Itu. Nah ini. Kemudian yang ketiga, kegagalan pendidikan kita, di keluarga gagal, di institusi pendidikan gagal. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kita hari ini anak-anak muda yang hari ini menikah, kemudian punya anak, saya kalau mau survei berapa persen di antara mereka yang menikah berdasarkan ilmu? Sedikit sekali. Hari ini angka perceraian di Indonesia, teman-teman kalau lihat angka perceraian tahun 2022 itu mencapai 550.000 kurang lebih setahun 2022. 550.000 yang cerai. Saya punya teman ustadz, ya, beliau ini ibunya kerja di pengadilan agama. Kata beliau, bilang ke saya, Ustadz, setiap hari ibu saya itu nerima berkas minta cerai, ya, untuk pengadilan itu sehari lebih dari 100 berkas. Ya, bayangkan. Lah kalau wong tuane buyar, anaknya lah tambah buyar. Dan hari ini apa yang terlihat di ujung itu hanya fenomena gunung es, hanya kelihatan ujungnya. Ya, dalamnya enggak terlaporkan banyak. Keluarga yang rusak-rusakan jauh lebih banyak. Gitu. Nah, institusi keluarga rusak. Ya, dijauhkan dari ilmu, mereka menikah dalam kondisi bodoh, kemudian mereka hancur. Yang hancur anaknya juga hancur. Ya. Kemudian institusi sekolah. Sekolah kita hari ini, kurikulum kita ini sedang dididik bukan jadi manusia yang paham bagaimana menghadapi problem hidup. Kita ini sekolah kita hari ini berbondong-bondong, berame-rame didik anak muda supaya cocok jadi pekerja yang baik, tapi bukan jadi manusia yang baik. Kalian sekolah belasan tahun sampai S1 lulus. Nanti kalau S2, S3 20 tahun lebih sekolah. Pertanyaan saya, ada nggak satu saja mata pelajaran, mata kuliah yang kalian temukan dari sejak SD sampai kalian kuliah S1, S2, S3 yang mengajarkan bagaimana menjadi seorang suami yang baik, ayah yang baik, istri yang baik, ibu yang baik? Gak ada satupun. Ya, kalau kalian ada jurusan kayak gitu, ya, kalau ada jurusan seperti itu, pasti jurusan itu tidak ikut kurikulum pemerintah. Ya, pasti. Karena kurikulum pemerintah kita mengajak kita untuk menjadi manusia sukses, tapi diukurnya kalau dia lulus tepat waktu dengan nilai baik. Nanti setelah lulus diukur lagi, dapat kerjanya berapa bulan setelahnya. Setelah itu diukur lagi, dapat gaji berapa. Wis, ikut tok. Bah dia jadi maling, bah dia ngeplak istrinya, bah dia jejeki anaknya, nggak jadi ukuran itu. Ya, persetan, kurikulum nggak peduli dengan itu. Ya, yang penting kalian kerja, dapat gaji gede, ya, punya jabatan, wis,
sukses kalian. Nah, kalau kita dididik seperti itu, bayangkan generasi kita hari ini, ya, rusak kita. Itu teman-teman sekalian. Kemudian yang keempat adalah solusi dengan problem itu semuanya. Solusinya semuanya sebetulnya kembali ke Islam. Tapi masalahnya banyak orang yang punya problem itu nyarinya nggak Islam. Itu problemnya. Solusinya ada dalam Islam semua. Quran ada, hadis ada. Kata Nabi, nanti akan aku tinggalkan dua hal ya setelah aku wafat nanti, yang kalau kalian berpegang pada keduanya, kalian nggak akan pernah tersesat, kata Nabi. Apa itu? Al-Quran wa sunnatun Nabi, dan sunnah Nabi. Lah hari ini orang tersesat yang dicari bukan Quran dan sunnah. Akhirnya apa? Ya dia bingung. Wong kena masalah mental, yang dicari influencer, ya kan? Dapat itu stoikisme katanya. Ya. Anak-anak sekarang sok-sokan. Wah, aku tak jadi stoik aja lah. Gila, saya bilang. Quran itu lebih sempurna dari stoik. Dia baru denger stoik aja dari influencer, udah pengen jadi stoikis, kan dia bilang. Sangat labil banget kita ini. Baru tahu sesuatu baru gitu aja, udah gumunnya luar biasa. Wah, sangat edan kita. Main nggak selesai-selesai problem umat ini kalau kita nggak balik lagi ke Al-Quran dan Sunnah, saya bilang. Gitu. Nah, problem kenapa kita kok nggak balik ke Al-Quran dan Sunnah? Karena persepsi kita tentang Islam, tentang Quran, tentang Sunnah itu dibuat oleh musuh-musuh Islam nggak keren. Sekali lagi, orang yang taat pada Al-Quran dan Sunnah menurut musuh-musuh Islam itu nggak keren. Makanya mereka membuat standar keren sendiri, ya kan? Sehingga kita ketika melihat orang yang taat pada Allah dan Rasulnya itu dianggap orang terbelakang, puritan, deso, nggak gaul, gilani dan sebagainya. Yang keren adalah mereka-mereka yang ya dengan pemikiran-pemikiran ya sok-sokan ya, sambil ngomong sambil bikin konten dengan wah lulusan dari luar negeri ngomong tentang child free ya, terus dianggap wah iki tak goleki gitu. Hanya karena dia lulusan luar negeri kemudian dia bilang child free. Saya bilang Dajjal udah lahir luar negeri juga, dia lahirnya nggak di Indonesia. Apa yang kita mau ikut Dajjal ya kalau hanya karena dia dari luar negeri? Saya bilang konyol kita ini ya. Next. Nah teman-teman sekalian, saya kasih data nih. Menurut WHO, angka depresi di Indonesia tahun 2016 itu 35 juta orang yang depresi, 60 jutanya kena bipolar. Saya ngurusi mahasiswa satu kena bipolar aja munek saya ya. Bingungi, ngajak ngomong ini bingung sendiri dia ya. 21 juta kena skizofrenia, coba bayangin ya. Skizofrenia itu masalah mental yang sampai dia punya delusi, halusinasi sendiri. Kapan hari ada seorang bapak-bapak ya, wali mahasiswa datang ke saya, Ustadz anak saya kena skizo ya. Dia itu halusinasi. Dia bilang kalau ada salah satu artis Korea yang mau menikahi dia katanya. Wallahi. Jadi dia meyakinkan ke kami orang tuanya bahwa artis Korea yang ini tanggal sekian bulan sekian akan datang ke Indonesia untuk ngelamar. Sampai kayak gitu. Gila saya bilang. Ya. Kemudian bawa ke psikiater, dikasih obat dan sebagainya, wis agak cooling down. Sama bapaknya diajak nonton sepak bola. Ayo liburan nonton sepak bola sama saya. Liga timnas Indonesia ya kan. Setelah nonton bola lihat kipernya ganteng, besoknya delusi sama kipernya. Dia bilang kipernya ngechat saya pak, dia bilang naksir saya ya, minggu depan dia mau ke rumah sini untuk ngelamar katanya. Berubah lagi
Teman-teman sekalian, yang kayak gitu bukan 1 2, sangat banyak. Ya, cuman nggak ketahuan aja. Fenomenanya masih gunung es. Oke, kalau data menurut Riskesdas tahun 2018, yang kena gangguan jiwa karena skizo ini beda ya. Kalau tadi WHO, saya nggak ngerti motifnya WHO kenapa dia mengatakan sampai jutaan. Sedangkan Riskesdas ini data dari Indonesia, mana yang benar wallah alam. Dia bilang ada 400.000 orang yang kena skizo. Itu bukan angka yang sedikit. Ya. Next. Ya, menurut Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022, ternyata yang kena remaja yang kena masalah mental itu ada 34,9%, separuh. Ya. Dan 5,5% remaja mengalami gangguan mental. Jadi ada yang masalah mental, ada yang gangguan mental. Masalah mental itu berarti ringan. Gangguan mental itu berarti agak berat. Kalau masalah mental konsultasi sama orang yang dirasa dia bisa nasehatin, biasanya udah cukup. Kalau dia gangguan mental berarti kena skizo, bipolar dan sebagainya, itu yang harus ditangani oleh orang yang ahli di bidang psikologi, ya, psikiater sampean. Dan yang mau ikut konseling hanya 2,6%. Jadi yang mau curhat konseling hanya 2,6% saja. Yang lainnya kemana? Tertutup. Ya, itu next. Nah, ada riset dari Universitas Georgia di Amerika. Ternyata di Amerika orang yang nggak pacaran itu cenderung lebih terhindar dari depresi daripada yang pacaran. Ya, ini riset ini dari Amerika. Tapi kok saya rasa ada benernya. Ya, di sini disebutkan orang yang tidak pacaran cenderung memiliki keterampilan interpersonal yang lebih baik. Artinya hubungan dia sama orang lain itu lebih baik daripada yang pacaran. Ya, kan kalau orang pacaran kadang siapa deketin pacaran udah langsung suudon dulu, ya kan? Kamu tadi ngapain? Kamu sama siapa tadi? Yang ngomong sama kamu siapa? Stres ya. Ya kan? Kemudian dan lebih memiliki hubungan yang harmonis dengan keluarganya dibanding mereka yang pacaran. Wow, bener banget nih kayaknya. Ya, kayaknya ini bener banget. Ya, next. Ini tambahan-tambahan aja. Oke, next lagi. Ya, oke. Ya, hari ini ketika kita membicarakan tentang kesehatan jiwa, biasanya kesehatan jiwa itu dimulai dari perasaan. Ciri-cirinya adalah galau, mulai bingung memutuskan sesuatu, mulai bingung melihat mana yang baik mana yang buruk, mulai bingung memilih di antara beberapa pilihan dalam kehidupan dia. Itu namanya galau. Nah, perasaan ini biasanya ciri-cirinya dia gelisah, dia resah, dia was-was, dia bimbang atas segala sesuatu dalam hidup dia. Nah, ini hati-hati kalau sudah suka kayak gini, sudah ada ciri-ciri dikit-dikit begini, maka dia udah masuk di fase dia mulai punya masalah mental. Mungkin ringan, tapi kalau ini dibiasakan terus-menerus, tidak punya ketegasan, tidak punya wawasan untuk memilih mana yang baik, mana yang benar, maka masuk dalam fase yang lebih berat lagi. Ya. Perasaannya kacau karena memikirkan masa depan dan bingung menentukan pilihan. Ya, masa depan itu sesuatu yang belum terjadi, tapi kita khawatirnya luar biasa, seolah-olah itu ada di depan kita, sampai dia lupa apa yang harus dia siapkan untuk menghadapi itu. Nah, orang kalau dia punya masalah mental, dia khawatir dengan masa depan sampai melupakan apa yang harus dia siapkan untuk menghadapi itu. Itu. Oke, next. Nah, penyebabnya, nah ini perhatikan ya. Kalau teman-teman ada yang kesinggung satu saja dari ini, hati-hati. Ini penyebab utama orang punya masalah mental. Yang pertama, tidak punya visi hidup yang jelas. Artinya dia tidak memahami makna hidup. Hidup ini buat apa? Kita ini diciptakan Allah itu untuk apa? Ya, banyak diantara orang itu terdistract dengan urusan dia. Ya,
Akhirnya ketika dia punya masalah, dia sampai lupa dia itu diciptakan buat apa. Kalau sekarang ditanya gampang jawabnya. Oh, kita ini hidup untuk ibadah Ustadz, gampang. Nanti kalau pas punya masalah ditanya kayak gitu, bisa nggak dia jawab? Orang kalau dia paham sampai ke hati, dia bisa jawab pada saat dia sadar, ya, waras, atau pada saat dia nggak waras, pada saat dia putus sama temennya, putus sama pacarnya, dia ditanya masih jawabannya waras nggak? Kalau dia jawabannya waras, berarti dia bener waras. Ya. Karena pertanyaan ini nggak bisa dijawab secara kognitif. Secara kognitif itu dikasih soal, terus dikasih pilihan ganda. A, oh hidup untuk ibadah. B, hidup untuk menyenangkan diri sendiri. C, oh jawaban yang A bener. Itu orang-orang di pinggir jalan dikasih kuesioner kayak gitu ya bisa jawab semua. Tapi problem kita bukan pada saat itu. Pada saat kita punya masalah, coba ditanya ini, dia bisa jawab nggak? Dan jawaban dia betul-betul sesuai nggak dengan perilaku dia? Itu problemnya. Pendidikan kita hanya sampai masalah-masalah seperti ini hanya bisa dijawab di atas kertas, tapi nggak bisa dijawab secara implementatif. Kalau memang tujuan hidup kamu seperti ada di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah untuk ibadah. Coba sebut itu ketika kamu punya masalah. Ya. Pada saat orang tua lagi bertengkar, wah sedih kan kita. Sedih. Coba ditanya lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Arab ngiris gini, wah iya ya. Aku kan urip untuk ibadah. Ya. Nggak peduli apa yang terjadi, bahwa fokusku harus tentang ibadah. Aku nggak boleh kayak gini. Harusnya kan begitu. Gitu. Nah itu pendidikan kita itu harus sampai bikin anak muda itu kayak gitu. Dia diantem kanan kiri, dia kuat, dia bisa jawab sebagaimana apa yang dia sudah fisikan dalam hidup dia. Gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, obsesi duniawi yang terlalu berlebihan. Pengen sugih. Coba lihat anak-anak muda sekarang, banyak yang tidak cepat-cepat menikah. Apa yang mau dicari? Dia bilang pengen mapan dulu lah Ustadz. Ya. Ada masalah dia. Ya. Kalau mau mapan, apa ukuran mapan? Pengen punya rumah, pengen punya mobil dulu, ya kan? Kalau pengen punya rumah, pengen punya mobil, hitungan gaji UMR itu, hitung, silahkan dihitung. Nanti dipotong dengan kebutuhan kalian sehari-hari, sama pasangan kalian, sama anak kalian. Nggak cukup. Jadi kalau mau menikah, sampai semua itu terpenuhi, maka saya jamin nikahnya 60 tahun nanti. Ya, nggak mungkin, gitu loh. Janji Allah saja yang perlu kita pegang. Jangan gaji yang kita pegang. Janjinya Allah, kalau orang itu menikah akan dicukupkan rezekinya. Gitu. Ya. Saya itu menikah ketika gaji saya 900.000, saya kasih tahu teman-teman sekalian. Dan saya baik-baik saja sampai hari ini. Gitu. Lah kalau saya nunggu gaji saya 12 juta, 15 juta, ya saya menikahnya umur 50 nanti, saya katakan. Gitu. Ya kalau sampai 50, nek mati sebelum 50. Gitu. Itu obsesi duniawi. Kurang bersyukur kita ini. Banyak orang depresi karena kurang bersyukur. Sukanya melihat sesuatu yang lain yang bukan Allah karuniakan untuk dirinya. Nah, ini yang bikin depresi. Yang ketiga, pola pikir yang salah tentang kebahagiaan. Ya, ada orang yang mengatakan marriage is scary, dia bilang. Ya, aku masih bisa bahagia meskipun nggak menikah, kata dia. Saya katakan teman-teman sekalian, surga itu kira-kira enak gak? Enak ya? Enak atau enak banget? Atau enak banget? Ya kan? Hidup di surga pasti enak banget kan ya? Terus nggak terbayangkan lah enaknya. Ya. Saya kasih tahu teman-teman sekalian.
Nabi Adam alaihissalam itu dulu pernah tinggal di surga sendirian, jomblo. Bagaimana perasaan Nabi Adam waktu itu? Gelisah karena nggak ada pasangannya, nggak bahagia. Kegelisahan Nabi Adam membuat Allah tahu, kemudian diciptakanlah Ibunda Hawa untuk melengkapi kebahagiaan Nabi Adam. Padahal wis neng surga, tapi kebahagiaannya nggak lengkap kecuali bersama dengan istri, sehingga diciptakan Hawa, dipasangkan dengan Nabi Adam, baru lengkap kebahagiaannya. Hari ini ada yang ngaku bahagia gak menikah, saya katakan bohong, dia dusta, dia gitu, dia pendusta dia. Nabi Adam saja yang sudah di puncak kenikmatan di surga masih belum lengkap kebahagiaannya, sampai kemudian Allah menciptakan Hawa untuk melengkapi kebahagiaan itu. Lah kok neng kene neng Indonesia ngaku marriage is scary, kemudian pengen gak menikah, ngawakmu gak ada duit ae stres kok, ya kan? Gitu, konyol, dusta dia. Ya, dan hari ini campaign itu sangat banyak. Saya katakan kebahagiaan konsepnya ikut Al-Quran. Ya, nanti akan saya jelaskan. Pengaruh eksternal, pola asuh, pergaulan, sosial media dan sebagainya. Ini semua penyebabnya. Makanya kalau kita ada indikasi dari 4 poin ini, kemudian menimbulkan kegelisahan dalam diri kita yang negatif, maka segeralah menjauh dulu. Ya, segera cari Allah, cari Al-Quran, maka disitulah obatnya. Ya, next. Nah, tadi saya sudah sebutkan satu, kalau manusia visi hidupnya nggak jelas, maka pasti dia punya masalah mental. Sekarang saya kasih tahu visi hidup yang benar kayak apa. Saya sampai jam berapa nih? Sedikit lagi, 10 menit lagi. Oke, saya kebut sebisanya. Visi hidup dalam Al-Quran itu yang pertama, Allah itu menciptakan kita itu bukan karena tanpa misi. Allah itu ngasih kita misi sebagai khalifah di muka bumi. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah itu menciptakan manusia sebagai khalifah. Apa maksudnya khalifah? Supaya kita itu dikasih misi untuk ngurusi bumi. Jadi kalau ada bumi rusak, yang bikin rusak manusia, maka manusia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya, kita ini misinya memperbaiki, bukan merusak. Sehingga kalau kita itu belajar, ya kan, kuliah, jurusannya macam-macam, inget toh bahwa semua jurusan itu kita gunakan untuk memperbaiki bumi, menjaga bumi, mengurus bumi, bukan buat cari duit. Yang kasih tahu, kalau kalian masih menuntut ilmu untuk cari duit, kalian sudah keluar dari misi ini, nyemplang, stres kalian nanti kalau kalian tidak dapat duit. Ya, lihat aja. Nanti kalau kalian belajar sudah sekian tahun, nyari kerja nggak dapat, stres kan? Yang dipikiri duit. Tapi kalau orang misinya untuk memperbaiki ngurusi bumi, maka dia nggak akan stres. Kenapa? Karena ilmunya masih dia pakai, bisa dia pakai untuk kebermanfaatan yang lain. Meskipun nilainya bukan gaji, it's okay. Gitu loh. Jadi kalau hari ini yang ditanya gaji, ya, nah terus nanti kalau menikah gimana kalau kita nggak punya penghasilan? Teman-teman sekalian, beda antara orang males, ya, dengan orang yang ikhtiar itu berbeda. Orang kalau sudah ikhtiar, rezekinya akan muncul dari manapun. Tapi kalau emang dasarnya pemalas, ya, dia mau dari sisi manapun nggak akan dapat rezeki dari Allah. Orang itu fokus pada manfaat saja, saya yakin dia akan diurusi sama Allah hidupnya. Ya, insya Allah pasti ada aja. Ya. Kapan dari teman-teman pasti tahu kan ya, ada akun namanya cleaner masjid, yang kerjaannya ngosei WC-nya masjid, ya kan, tempat wudhunya, ya kan, itu digaji nggak sama orang? Enggak. Dia melakukannya demi kemanfaatan, ya kan? Dia melakukannya.
Dia nggak peduli orang nge-like dia, komen dia, nge-share dia, nggak peduli. Pokoknya dia lakukan aja. Dan dia sambil sampaikan kepada orang banyak bahwa ini loh, banyak masjid yang perlu diurus. Ya, ngapain bangun baru lagi kalau yang ini belum terurus? Nih, diurusi sama dia. Ya, dia fokus sama manfaat. Apa yang terjadi? Orang berbondong-bondong nolongin dia, ngasih dia sedekah, ngasih dia infak, dibantu fasilitas peralatannya, diumrohkan, ya, diajak kemana-mana, kasih penghargaan dan seterusnya. Terpenuhi nggak semua kebutuhan hidupnya? Terpenuhi karena fokusnya manfaat. Coba kalau dia dari sejak awal mikirnya, kamu tolong bersihin masjid, moh kalau sing gaji, ya udah, selamanya dia nggak akan dapat rezeki sebanyak itu. Ya, tapi karena dia fokus manfaat, Allah nggak akan membiarkan orang kayak gitu. Ya, kemudian visi kita hidup itu yang kedua, kita ini hidup supaya kita itu masuk surga. Itu visi kita. Ada nggak di sini yang hidupnya nggak pengen masuk surga nanti di akhirat? Ada nggak? Coba. Nggak ada kan? Semua pengen masuk surga kan? Halo? Iya. Alhamdulillah, semua masuk surga pengennya. Maka fokus sama visi itu. Jangan ke distract sama yang lain. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang menawarkan sesuatu yang lain yang membuat kita melenceng dari visi surga kita, jangan diterima gitu loh. Ya. Diajak melakukan sesuatu yang menyimpang dari visi kita surga, jangan diterima. Diajak pacaran, yayo. Ya kan? Nanti kamu tak ajak umroh kalau kamu mau pacaran sama aku. Ini setan. Ya setan. Setan itu sukanya membalut keburukan dengan kebaikan. Nanti kita bisa saling ngingetin tahajud. Ya, nah itu setan kerjaannya. Membalut keburukan dengan kebaikan. Jadi membuat kita bingung, ya. Tapi kalau setan ya setan aja. Ya dulu kan iblis itu ketika menghasut Nabi Adam dan Hawa, itu Siti Hawa, itu kan dengan gitu. Apa kamu nggak pengen ya hidup kekal, dengan kamu makan buah itu kamu bisa kekal, gitu ya? Wah, dimakan lah, jadi balut, ya, ditipu, kayak gitu. Manusia jangan sampai kayak gitu. Yang terakhir visi kita adalah supaya kita terbebas dari neraka. Jadi kalau tadi visi surga itu karena dalam surat At-Tur ayat 21 bahwa orang-orang itu nanti akan yang visinya surga, dia akan dikumpulkan sama keluarganya, ketemu nanti semuanya di surga. Nah itu fokus sama itu. Yang ketiga, terbebas dari api neraka, sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Udah itu visinya. Ya. Nah, turunannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hidup ini diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu turunan-turunannya. Nah, oke. Sekarang, kenapa banyak orang stres mikir dunia, obsesi duniawi ini berbahaya? Coba kita lihat bagaimana Al-Qur'an melihat dunia. Teman-teman sekalian, di dalam surat Al-Baqarah 212, kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kufur, ya, dan mereka terus menghina orang-orang yang beriman karena mereka nggak dapat dunia, ya, pada saat itu. Padahal orang-orang yang bertakwa berada di atas mereka pada hari kiamat. Apa di atas mereka? Mereka ada di surga, orang-orang kafir ada di neraka, di bawah. Orang-orang beriman itu tidak memandang dunia itu sesuatu yang wah dahsyat banget, enggak. Orang-orang beriman itu memandang akhiratlah sesuatu yang dahsyat. Tapi orang kafir melihat dunia adalah sesuatu yang luar biasa pokoknya. Ya. Ngelihat orang punya rumah gede biasa aja kalau orang beriman tuh. Wah, Masya Allah, bagus ya, ya Masya Allah, biasa saja. Ya. Tapi orang yang orientasinya dunia, orang-orang kafir, dia melihat wah heboh. Makanya orang beriman jangan kayak orang kafir, melihat sesuatu yang duniawi megah banget, diajak melaku-melaku di luar negeri, wah ya terlalu berlebihan, mengagumi negeri-negeri kafir. Itu yang bikin aja nggak pernah sujud sama sekali kepada Allah, biasa aja. Makanya ya, saya tahun 2020
jalan-jalan sama Ustadz Felix Xiao di Jepang 2 minggu, tur di berbagai kota, ada 6 kota kami datangi ya, tahun 2020 Januari, jadi belum pandemi di Indonesia. Januari Indonesia belum pandemi, 2020 bulan Februari baru lockdown. Waktu itu kami di Jepang diskusi sama Ustadz Felix, gimana Ustadz, kata Ustadz Felix, melihat kondisi Jepang kayak gini kerennya, kita sebagai muslim harusnya gimana nih? Mereka rapi, tertata, disiplin, ya kan? Buang sampah itu nggak ada yang buang sampah sembarangan, nggak ada. Mereka kalau ada sampah itu dimasukin kantongnya, ya. Sampai pulang ke rumah ketemu tempat sampahnya sendiri baru dibuang. Nyebrang kalau belum waktunya hijau ya nggak akan nyebrang dia, gitu. Jadi luar biasa. Meskipun nggak ada mobil lewat, nggak ada sepeda motor lewat, kalau belum waktunya nyebrang nggak mau nyebrang dia. Persis Indonesia banget kan ya, ya. Indonesia banget ya, gitu. Nah, waktu itu Ustadz Felix nanya ke saya, ada kontennya tuh di YouTube, ya. Di mobil beliau gini, Ustadz, gimana nih, yang antum, menurut antum, kita melihat Indonesia, kita bandingkan umat Islam ketika ke Jepang seperti ini gimana nih? Gitu. Saya jawab itu, pertama, sikap kita bukan kagum dulu, jangan kagum dulu. Sikap kita pertama adalah malu dulu. Kenapa malu? Karena yang diajari begitu itu kita. Kita ini bukan cuma diajari kebersihan, kesucian kita diajari. Orang Jepang meskipun dia buang sampahnya nggak sembarangan, cebok tuh nggak pernah tahu dia. Kita tahu, kita paham itu. Maka kita harusnya malu. Kita diajari tapi nggak ngelakuin, ya kan? Disiplin, siapa yang diajari? Allah tuh ngajari bukan ke orang kafir. Allah tuh ngajari itu ke kita dulu, umat Islam. Tapi kita nggak melaksanakannya, malu kan? Malu. Allah ngajari kita apa? Jujur, amanah, bertanggung jawab dalam pekerjaan dan sebagainya. Tapi mereka yang melakukan, kita nggak melakukan, malu. Jadi jangan kagumnya dulu, keliru kita kalau kagumnya dulu, malu dulu. Gitu. Nah ini teman-teman sekalian, oke? Okay? Nah, memandang dunia, coba ini saya kasih satu ya. Ini mungkin 2 menit lagi insya Allah saya cukupkan. Cara Islam memandang dunia supaya kita nggak stres ngurusi dunia. Suatu ketika, ya ini hadis tentang suatu ketika Nabi itu berjalan menuju pasar, ada bangkai kambing. Kemudian Nabi manggil para sahabat. Kesini sini. Ada enggak dari kalian yang mau membeli bangkai kambing ini? Cara para sahabat, enggak mau lah. Kalau hidup mau, tapi kalau udah mati kayak gini jadi bangkai enggak mau. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, demi Allah, kata Nabi, sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini. Jadi bagi teman-teman yang orientasinya duniawi banget, ketahuilah bahwa Allah itu menghinakan dunia itu lebih hina dari bangkai kambing. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan begini, seandainya ada kemuliaan value di dalam dunia itu, niscaya Allah nggak akan sudi memberikan itu kepada orang-orang kafir, ya. Allah hanya akan sudi memberikan itu kepada orang-orang beriman saja. Hari ini kan kita lihat dunia Allah berikan kepada orang kafir. Kenapa? Ya karena memang di mata Allah itu hina. Maka kalau ada orang beriman orientasinya duniawi, gila nih saya katakan. Gila nih. Ya, sebagaimana bangkai kambing ini, menjijikkan. Ya, teman-teman sekalian, sebagai penutup ya, ada satu ayat ya, yaitu surat Az-Zukhruf, next terus. Nah ini baik. Ini penutup ya. Teman-teman sekalian, dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rob yang maha pemurah, yaitu Al-Quran, dia nggak mau ikut tuntunan Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan.
maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertai dia. Teman-teman sekalian, saya kasih tahu, orang-orang yang punya masalah mental rata-rata karena kelemahan dia kemudian ditunggangi oleh setan. Jadi hatinya jauh dari Allah, sakit, kemudian ditunggangi oleh setan. Sehingga banyak orang punya problem gangguan mental, itu sebetulnya gangguan setan. Teman-teman pernah nonton Ustadz Muhammad Faizar yang suka ngeruqyah di YouTube itu? Ya. Beliau itu setiap ngeruqyah, sebelum ngeruqyah selalu yang dibahas tentang masalah hati. Rata-rata orang yang dikerasukan setan itu, yang punya masalah mental kemudian diruqyah dia bereaksi, itu rata-rata karena dia hatinya lemah, jauh dari Allah, jauh dari Quran, sehingga kemudian ditunggangi setan, masuklah setan di situ. Sehingga ketika diruqyah dia bereaksi sangat hebat, ya. Dan itu teman-teman sekalian, kalian akan menjadi sasaran setan selama kalian jauh dari Quran. Kalau kalian tidak ingin ditunggangi oleh setan, maka jangan pernah satu hari pun kalian biarkan hari-hari kalian tidak menyentuh, tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Beri tepuk tangan sekalian. Oke, Masya Allah banget yang didapat itu benar-benar relate dengan keadaan kita Gen Z, termasuk saya Gen Z, termasuk golongan Gen Z yang benar-benar kayak tadi tertampar bolak-balik atas fakta-fakta yang benar-benar kita lihat itu, wah ini terjadi di kita gitu. Oke, selanjutnya teman-teman audiens, kita masuk di sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Saya tahu pasti banyak pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan terkait tema yang kita angkat pada hari ini. Yang mau angkat tangan silahkan berdiri, sampaikan nama, asal atau mungkin sekolahnya, kemudian bisa menanyakan apa yang ditanyakan. Saya kesana dulu. Monggo ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Yang bertanya perihal mental, perihal apa yang disampaikan tadi? Ayo, it's okay. Ayo, Gen Z tidak boleh malu-malu. Angkat tangan. Kalau enggak ini kami yang tanya loh nanti. Kami yang tanya loh, mendengarkan materi dengan baik atau tidak. Oke, masih belum mungkin Ustaz, tapi kalau dari pribadi mungkin saya ada pertanyaan. Boleh, silakan. Oke, kalau berbicara jauh dari Al-Quran itu 50-50 ya kalau kita di Gen Z itu Ustaz. Kita lebih kalau dalam keadaan masalah, kita tertimpa masalah itu, kita itu masalahnya itu haus validasi. Haus validasi dengan berusaha mencari konten. Kita sedang ada di fase ini, kalimat apa yang bisa memvalidasi perasaan kita gitu. Itu menurut Ustadz gimana? Soalnya kita seperti langsung tertuju ke gimana caranya cari itu di media sosial gitu. Nah, dan kita tidak bisa berupaya untuk cari Al-Quran, sepertinya kesulitan banget gitu untuk validasi gitu Ustadz, gimana? Jadi ini ya, jadi cara belajar Gen Z sekarang itu yang perlu dikhawatiri adalah karena Gen Z itu ketika memahami Islam yang dia cari sosial media. Padahal cara memahami agama itu nggak bisa lewat sosial media. Sosial media itu cukup sebagai motivasi saja. Tapi jangan cari solusi agama dari sosial media, nggak bisa. Meskipun itu ayat Quran. Kenapa begitu? Karena rawan pemahaman terhadap ayat itu keliru. Ya, semua orang bisa bikin konten sekarang. Ya, teman-teman baru tahu beberapa bulan terakhir kan, seorang pembuat konten yang suka nyebut ayat, suka nyebut hadis, ya kan? Tiba-tiba dia nyebut akidah kita itu nggak bisa dirasionalkan, katanya. Jadi pertanyaan tentang ketuhanan, tentang surga neraka itu nggak bisa diterima secara rasio. Padahal dia content creator yang sering bawa agama, pakai kopiah lagi, agak gendut, ya kan? You know who lah ya. Gitu. Kemudian dia didebat sama seorang lulusan Al-Azhar, habis-habisan,
tentang statement dia yang ngawur itu. Nah, Gen Z kan suka banget ngambil dari dia. Lah kalau kemudian dia percaya bahwa akidah kita itu doktrin, cuman dogma saja, kan itu buyar itu pemahaman kayak gitu. Jadi surga neraka itu nggak bisa dirasionalkan kata dia. Doktrin itu, terima aja. Kamu beriman ya terimaan gitu. Ya, Allah itu nggak bisa dibuktikan secara rasional kata dia begitu. Loh, gila saya bilang. Kalau nggak segera dibantah, wah berapa banyak orang itu kemudian akidahnya menyimpang. Nah, karena cara belajarnya Gen Z itu sukanya buka Google, buka YouTube, buka sosial media, maka potensi tersesatnya sangat besar. Dan itu bukan solusi. Makanya saya katakan kenapa belajar agama itu harus dengan guru, wajib itu hukumnya. Karena apa yang kita dapat dari sosial media tadi harus kita tanyakan kepada guru. Gurulah yang kemudian meluruskan kalau ada yang menyimpang. Silakan ambil sebanyak-banyak dari sosial media, tapi ketemulah kepada guru dan tanyakan kepada beliau mana yang benar. Gitu loh. Jadi jangan serampangan, nanti nggak dapat solusinya, malah sesat nanti. Bayangkan kalau kita menganggap bahwa yang namanya surga neraka itu dogma. Bayangkan. Kalau kamu beriman ya terima aja. Ya, kalau kamu nggak beriman ya sudah tinggalan gitu. Wah, murtad kita. Otomatis lock out kita. Ya, karena nggak rasional menurut kita, akhirnya kita tolak. Naudzubillah. Nggak kayak gitu cara kita memahami. Gitu. Oke, terima kasih Ustaz jawabannya. Ya. Jadi memang harus ditanyakan pada yang ahlinya secara langsung ya. Tidak boleh langsung harus validasi, cari-cari gitu nggak? Ya. Oke, baik. Teman-teman, ada yang ingin bertanya? Bisa angkat tangan yang bertanya. Ternyata Gen Z itu malu-malu. Malu-malu. Enggak, malunya cuman ketika ada di depan layar smartphone saja. Iya, di real life malu. Tapi kalau di media sosial, waduh terang-terangan. Come on, ayo. Oke, boleh. Silakan. Oke. Bisa perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin perkenalan diri. Nama saya Muhammad Fahmi Mila. Saya izin bertanya, tadi sekilas di layar tadi saya melihat ada galau yang diperbolehkan dalam Islam. Ya. Nah, itu galau apa aja? Oke, baik. Saya tunjukkan hadisnya ya. Ada hadisnya. Oke, terima kasih. Oke, ini ya. Hadisnya riwayat Imam Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, ya, ada galau yang diperbolehkan. Kata Nabi, barang siapa yang menjadikan akhiratnya sebagai kegelisahannya, bahan dia bergalau, maka Allah memberikan kecukupan dalam hatinya. Jadi galau yang diperbolehkan dalam Islam itu adalah ketika galaunya urusan akhirat, ya kan? Gitu. Khawatir kalau nanti pada saat kita meninggal dalam kondisi yang tidak taat kepada Allah, itu khawatir dia. Makanya dia akan terus menjaga dirinya istiqomah. Nah, itu galau, boleh. Gitu. Nah, galau yang seperti ini akan membuat hati kita jadi tenang justru. Bukan membuat hati kita jadi depresi, enggak. Karena orang kalau dia sampai terbesit dalam benaknya, dalam hatinya, khawatir ya bahwa akhir hidupnya itu buruk, itu berarti kondisi keimanan dia lagi baik. Nah, orang yang kondisi keimanan dia baik, pasti dia akan langsung menyambut itu dengan amal-amal ibadah, dekat dengan Allah, dekat dengan Quran, pasti begitu. Kecerdasannya akan berfungsi. Kata Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian orang paling cerdas di dunia ini? Para sahabat bertanya, yang seperti apa itu Nabi? Jawaban Nabi apa? Yaitu orang yang dia selalu takut mati, dia selalu zikrul maut, selalu mengingat-ingat kematiannya, sehingga dia akan mempersiapkan menuju kematiannya itu dengan yang terbaik. Kata Nabi, itu orang cerdas. Jadi orang cerdas itu bukan yang IPK-nya bagus-bagus, enggak. Kalau IPK-nya bagus, sekolahnya sampai S3 ya, tapi dia nggak punya bekal mati ya, atau dia sholatnya masih belum dia pahami
ya, dan dia santai saja padahal dia nggak ngerti apa makna Al-Fatihah, ya, bacaannya cuma kulhu doang, nggak ngerti artinya pula, rukuk dia nggak ngerti apa yang dibaca, sujud nggak ngerti apa yang dibaca, duduk di antara sujud nggak ngerti apa yang dia baca, maknanya nggak ngerti, nggak pernah khusyuk, makanya dia nggak pernah paham apa yang dia baca, kemudian dia nggak khusyuk, dan dia santai-santai aja sepanjang hidup dia, maka ini orang bodoh, dia bukan orang cerdas. Ya, meskipun dia lulus S3, tapi dia nggak ngerti makna sholat dan apa yang dia baca pada saat sholat, maka dia tetap bodoh. Dia bukan orang cerdas. Karena sholat itu bekal mati, seharusnya dia cukupkan dulu ilmunya tentang sholat, baru dia sekolah yang lain. Itu baru orang cerdas. Gitu. Paham ya sampai di sini ya? Supaya kita paham ya bahwa ini tadi kegalauan kita tentang akhirat membuat kita akhirnya mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi akhirat itu. Itulah orang yang cerdas dan boleh kita galau dalam konteks itu. Ya, insya Allah. Oke, terima kasih Ustaz jawabannya. Oke, boleh satu lagi pertanyaan? Ihwan sudah, mungkin Ahwat? Ada. Itu. Oh, ada okay. Ihwan. Oke, boleh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Angga, asal saya dari Lingkar Timur. Bagaimana supaya ilmu kita ini berkah, banyak ilmu kita ini sampai menguasai hal-hal rumit, tapi kita tidak sesat seperti yang Ustadz sebutkan contoh tadi, yang sampai di debat itu, yang hampir membuat umat sesat. Bagaimana Ustadz? Terima kasih. Baik. Jadi bagaimana supaya ilmu kita tidak sesat sampai tidak menyimpang, ya teman-teman sekalian. Yang tadi seseorang yang saya sebut tadi itu bisa menjadi pelajaran penting buat kita. Dia menyebut namanya guru, tapi dia tidak berguru, ya. Dia tidak berguru kepada seorang guru yang ahli di bidang yang dia sedang omongkan. Dia bisa berbicara apapun, ya, seolah-olah dia tahu semuanya. Dan bekal dia hanya membaca, searching, seperti ini. Dia tidak pernah berguru pada siapapun. Sehingga jelas orang yang tidak pernah berguru, tidak jelas siapa gurunya, maka dia pasti memahami segala sesuatu itu keliru, pasti. Terutama masalah agama. Nah, teman-teman sekalian, maka ini hubungannya dengan adab. Makanya ada ibunya Imam Malik berpesan kepada Imam Malik, ya, itu kalimat yang hari ini sering kita dengar tentang adab sebelum ilmu. Itu sebetulnya pesan nasihat dari ibunya Imam Malik kepada Imam Malik. Dahulukan adab sebelum kamu mempelajari ilmu, kata ibu beliau. Maksudnya bagaimana? Kita ini harus bisa menjaga adab-adabnya. Salah satunya contoh adab dalam menuntut ilmu itu, salah satunya adalah niatkan ilmu yang kita mau pelajari itu untuk apa. Kalau orientasinya kita hanya duniawi, maka kita hanya akan mendapatkan apa yang kita mau kejar di dunia itu. Dia nggak akan dapatkan sesuatu itu dari akhirat. Itu. Nah, orang kalau dia hanya dapat dunia, sedangkan dunia itu sangat spekulatif. Pada saat dia nggak dapat, stres dia. Nuntut ilmu malah stres. Tapi kalau dia orientasinya akhirat, dia menuntut ilmu untuk akhirat, maka dia akan puas dengan apa yang dijanjikan Allah kepadanya. Sehingga dia nggak mungkin stres. Gitu, itu niat. Yang kedua misalnya contoh. Dia harus paham bahwa ilmu itu punya prioritas-prioritas. Orang kalau pengen nggak sesat, maka dia harus belajar itu berdasarkan urutannya. Ya, ngaji itu urutannya ya kenal Allah dulu, ya kan? Setelah kita memahami Allah, kita paham betul tentang Allah, berguru, ya kan? Melalui sumber-sumber dan metodologi yang tepat, maka kemudian kita beralih memahami Rasulullah. Nanti kemudian memahami iman, rukun iman yang lainnya. Itu urutannya. Jangan ngaji itu serampangan, sembarang dia ikuti, tidak begitu. Kalau memang ada pas pada saat itu pengajiannya membahas tertentu, silahkan ikut. Tapi kita jangan lupa bahwa kurikulum kita ini terstruktur. Rasulullah itu ngajari para sahabat itu akidah dulu. 13 tahun para sahabat itu digembleng oleh Rasulullah
itu tentang akidah, tentang Allah, keimanan kepada Rasulnya, keimanan kepada hari akhir, itu digembleng duluan. Makanya ketika ada syariat, ketika nanti di Madinah ada syariat tentang homer, ada syariat tentang berhijab, ya, ada syariat meninggalkan riba, itu taatnya luar biasa. Hari ini anak-anak muda ngajinya nggak terstruktur. Apa yang terjadi? Ketika diperintahkan untuk taat syariat, ditolak sama dia. Makanya Ibunda Aisyah mengatakan, seandainya dulu ayat yang pertama kali turun di Mekah itu bukan tentang akidah, tapi tentang haramnya homer, niscaya nggak akan ada orang yang mau masuk Islam, kata Ibunda Aisyah. Ya, ini menunjukkan bahwa menguatkan akidah dulu, ngaji tentang Allah, ngaji tentang tauhid, ngaji tentang Rasulullah, itu utama, nomor satu dari semua ilmu yang harusnya kita pelajari di dunia ini. Gitu. Ya, jadi teman-teman sekalian, nanti itu kalau kalian kuliahnya manajemen, teknik, ekonomi, apapun itu ilmunya, dan kalian ngoyohnya setengah mati untuk belajar itu, ngeluarin duit puluhan juta, ya kan, buku tebel-tebel dimakan semuanya, ya, nanti ketika kalian masuk kubur, buku-buku tebel yang kalian ajarkan, kalian akan dapatkan dari guru-guru kalian itu di alam kubur nggak ditanya itu nanti. Yang ditanya man robbuka. Bisa jawab nggak man robbuka? Siapa Robmu? Seumur hidup nggak pernah ngaji tentang Allah, sifat-sifat Allah nggak tuntas dikaji. Terus kemudian kita bisa nyebut Rob kita Allah, mustahil itu saya katakan. Gitu, mustahil. Kita nggak pernah kenal Allah, kita nggak pernah punya effort apapun untuk mengkaji tentang Allah, mengilmui tentang Allah. Lalu kita berharap nanti di kubur kita bisa jawab itu. Mustahil teman-teman sekalian. Man nabiuka, siapa nabimu? Mustahil kalau kita bisa jawab itu. Sedangkan kita berani mengeluarkan uang puluhan juta untuk mendapatkan ilmu yang itu nanti dikubur kita nggak ditanya. Sedangkan ilmu tentang Rasulullah kita malas banget mengkaji tentang beliau. Mustahil kita bisa jawab itu. Nah, orientasi menuntut ilmu tuh kayak gitu. Dahulukan mana yang dipertanggungjawabkan pertama kali di akhirat, maka ilmui itu dulu. Ya. Nek wis kadung piye Ustaz? Ya nek wis kadung ya segeralah. Karena udah telat, udah terlambat. Ya, maka harus segera dibalap teman-temannya. Ya. Baru dikatakan terlambat itu yang betul-betul sudah nggak bisa berupaya lagi adalah ketika nyawa udah dicabut. Wis telat, nggak bisa pulang balik lagi di sini, nggak bisa. Naudzubillah. Makanya teman-teman sekalian, fokuskan diri kita untuk belajar tentang ilmu-ilmu yang diutamakan, yang nanti di alam kubur kita ditanya soal itu. Ya, kalau kita sudah belajar itu aman, silahkan belajar yang lain. Ya, jadilah orang-orang solih yang bisa berguna di masyarakat dengan ilmu yang fardu kifayah tadi, yang kita pelajari di luar ilmu-ilmu tentang akidah. Silahkan. Gitu. Ya, seperti itu kurang lebih. Insyaallah. Oke, terima kasih Ustadz. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Oke, baik, kita sampai di penghujung acara. Hal yang dapat saya simpulkan terkait materi hari ini adalah Gen Z itu merupakan gen yang spesial, mempunyai kelebihan dan kekurangan yang unik sekali. Yang patut kita lakukan adalah perlu adanya self control dari kita dalam setiap menghadapi masalah yang ada di depan kita. Dengan apa? Dengan tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang akan menjadi pedoman kita. Saya punya quote bahwa meskipun seluruh dunia melakukannya, yang haram tetaplah haram. Jadi tetaplah berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Aku yakin kalau kalian tetap berpegang pada itu, kita bisa menjadi gen yang terbaik. Sekian. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita ucapkan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Irga Manoval selaku host dan moderator pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme dan atraktif kalian dalam
materi dan kajian pada hari ini. Kami juga sampaikan terima kasih kepada Ustadz Aik atas ilmu-ilmu yang diberikan yang sungguh banyak dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman bisa kita mendokumentasikan terlebih dahulu dengan maju ke depan. Dibalik oke, ke tengah. Ya, kita ke sana. Oke, baik. Oke, boleh tetap di situ teman-teman. Ustaz. Di sini. Iya, bareng semua. Ini posisi berdiri aja Ustaz atau gimana? Oh, duduk aja. Oke, untuk kakak panitia dokumentasi. Gimana? Hadap sana, hadap sana. Oke. Oke, boleh balik kanan. Oh, boleh. Oke, boleh yang laki-laki di sini. Kita menghadap sana, Ustaz. Iya, hadap sana. Hadap sana. Oke. Iya, boleh gini aja, Ustaz. Ahwat sini, Iwan sini. Iya. Oke, agak geser, boleh ke sini ke tengah. Nah. Oke. Enggak apa-apa sini. Ustaznya enggak gigit. Telang. Oh, enggak ahwatnya. Oke, tahan dulu bentar. Kita akan foto dari dokumentasi dari atas. Iya, boleh lihat atas semuanya. Oke, sudah. Terima kasih untuk para audiens dapat tetap bertahan dulu di tempat. Karena akan ada pembagian reward untuk beberapa nomina. Bisa duduk kembali sebentar. Untuk oh enggak Ustaz. Boleh ke belakang. Oke, kami akan menyampaikan beberapa reward. Yang pertama adalah 5 peserta datang pertama dapat maju ke depan. Yang pertama atas nama saudari Wina Belinda Maulidina dapat maju ke depan. Yang kedua atas nama saudari Masyito Farisatul Haq. Yang ketiga atas nama saudara Faldi Jihad Imanuddin. Yang keempat atas nama saudara Ransi Ikram. Dan yang kelima ada atas nama saudari Rizka Salsabila. Oke, kepada yang saya sebutkan boleh maju ke depan. Oke, beri tepuk tangan juga boleh. Ini antusias yang datang duluan. Boleh Kak Anissa bisa dibagikan? Boleh di depan sini Kak. Nah, boleh kakaknya. Kurang satu. Kakaknya ini.
Oke, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Reward selanjutnya yaitu boleh angkat tangan yang sudah datang 3 kali sharing time. Yang beruntun, yang datang ke 3 kalinya sharing time. Boleh maju? Boleh maju? Oh, boleh maju, Kak. Oke, beri tepuk tangan teman-teman yang istiqomah datang terus waktu sharing time. Boleh perkenalkan namanya? Saya Angga. Angga dari Lingkar Timur. Lingkar Timur. Oke, ini Kak Angga datang terus. Oke, bisa difoto, Kak? Oke, terima kasih Kak Angga. Boleh duduk lagi. Oke, satu lagi. Untuk yang berhasil ngajak temennya untuk ikut hadir, yang tadinya sendiri terus temennya akhirnya ikut. Boleh maju ke depan, Kak? Boleh. Bersama temannya yang berhasil diajak. Yang boleh diajak, Yang bawa diajak masukan. dan Boleh yang maju ke depan. mengajak. Boleh maju ke depan. Boleh yang mengajak dan diajak. Boleh yang mengajak dan diajak. Yang mengajak dan diajak. Mengajak dan diajak. Kan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Nah ini, waduh doh. Temenan pasukan. Hebat banget. Yang mengajak dulu, siapa yang ngajak? Siapa yang ngajak? Sini yang ngajak dulu. Yang ngajak dulu, boleh sini yang ngajak dulu. Yang ngajak dulu. Yang ngajak dulu. Yang ngajak dulu siapa ini? Yang ngajak dulu. Ini yang ngajak siapa ini? Yang ngajak ini. Yang ngajak coba di tengah. Oke, biar bawa kelihatan. rombongan. Oke, boleh maju ke depan. Lebih maju dulu, Boleh maju ke depan. Yang ngajak tadi boleh maju ke depan. Yang ngajak boleh maju ke depan. Nah, yang diajak di belakangnya. Yang diajak di belakangnya. Berarti yang mengajak berapa? Yang mengajak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nggak cukup. Apa aja sih, Pak? Kurang apa? Di mana sih? Ini ambil satu nanti nggak datangin aja. Yang mengajak dapat ini. Oke, yang mengajak Anissa. Satu ya, itu yang mengajak. Ini Kak, yang mengajak. Ini dari mana ini? Semamda semua. Oh, diajak juga. Oke. Gila, gokil, pemuda-muda keren ini. Minggu harusnya CFD-an ke masjid. Gokil. Keren, salut. Ini dari sekolahnya SMA Al-Fatah. Ini juga SMA Al-Fatah juga. Motoran ke sini tadi. Oke, wah keren, salut. Oke, aku tanya tadi perlu ada kita bahas Gen Z lagi atau pengen ada lain nggak yang mau dibahas? Perlu Gen Z lagi atau ada hal lain yang mau dibahas? Yang bisa kita angkat? Ada yang mau? Mau bahas apa nih? Nggak apa-apa nih. Disampaikan. Kita fasilitasi. Pengen apa? Pengen bahas apa? Oke, boleh. Semua. Oke, nih mau teman-teman dari pasukan Semamda mau difoto nggak? Nah dikirim. Boleh pose nih. Oh semuanya? Nggak, ini pengen Semamda dulu. Waduh, salam komando. Iya tim Semamda ini. Iya Semamda. Oke, boleh nih. Minta difoto nih dari Al-Fatah, pasukan Al-Fatah. Oke, sudah. Oke, sudah. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat.
Boleh kembali ke tempat. Boleh kembali ke tempat. Oke, baik teman-teman, kami dari Remaja Masjid An-Nur Sidoarjo mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran teman-teman, meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu, mencari pengalaman, dan mencari mungkin teman baru. Terima kasih. Untuk dokumentasi insya Allah akan di-share, dan kemudian daripada itu teman-teman juga bisa, kalau mau request pengen kajian apa atau pengen bahas apa, bisa request atau di DM di Instagram kami. Di mana, Kak? Ran Sidoarjo. Oke, di Ran Sidoarjo. Oke, ada reward lagi. Ada yang sudah follow Ran Sidoarjo? Ada yang sudah follow Ran Sidoarjo? Boleh maju. Boleh maju yang sudah follow Ran Sidoarjo, boleh maju. Kita kasih reward lagi deh. Kita kasih reward, kita yang sudah habis-habisin. follow Ran Sidoarjo. Ada yang Bersama sudah bukti follow? ya, bersama bukti. Ada yang sudah follow IG Ran Sidoarjo? Boleh maju yang sudah follow Ran Sidoarjo. Boleh. Nggak ada yang follow, belum ada yang follow berarti. Boleh maju sini Kita lagi kasih boleh. reward. Boleh maju. Boleh maju yang Boleh sudah maju. follow, boleh. Boleh yang Bersama sudah bukti. follow. Yang sudah follow IG Ran Sidoarjo. Ran Sidoarjo. Jadi teman-teman kalau mau pingin request kajiannya apa, pingin ngangkat apa, pingin bahas apa, boleh bisa di DM Instagram kami di Ran Sidoarjo. Insya Allah kami akan fasilitasi. Oke, thank you. Dapat duduk kembali. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Setelah ini teman-teman dapat mengambil konsumsi di meja registrasi, bergantian dan antri. Itu aja sih, Kak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami dari Remaja Masjid An-Nur Sidoarjo mengucapkan mohon maaf apabila dari segi pelayanan masih kurang maksimal. Sekali lagi terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ambil konsumsi di meja registrasi ya.